Pernah nggak sih kita mikir apa sebetulnya arti dari memakmurkan rumah Allah? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas makna sesungguhnya berdasarkan pembahasan dari kitab Memakmurkan Masjid Allah. Oke, langsung aja ya. Coba deh bayangin sejenak. Kalau saya bilang masjid yang makmur, gambar apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Apakah sebuah bangunan yang super megah, arsitekturnya keren banget? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, seringnya kita terjebak ngelihat kemegahan fisiknya, tapi lupa sama ruhnya, yaitu amal ibadah yang ada di dalamnya. Justru perbedaan antara dua hal inilah yang jadi inti obrolan kita. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi, kita masuk ke bagian pertama buat ngebongkar apa sih makna kemakmuran sebuah masjid yang sebenarnya. Jadi, para ulama itu membaginya jadi dua jenis. Yang pertama, ada yang namanya imaroh hisyah. Ini nih yang kelihatan sama mata, membangun fisiknya, ngerenovasi, ngejaga biar tetap bersih. Penting? Oh jelas penting. Tapi ruhnya, jiwanya, itu ada di yang kedua, imaroh maknawiyah. Inilah yang benar-benar bikin masjid itu hidup, lewat sholat, zikir, majelis ilmu, dan ibadah lainnya. Dan tahu nggak, bahkan ada peringatan yang, wah cukup keras soal ini. Disebutkan kalau salah satu tanda dekatnya kiamat itu justru ketika manusia cuma lomba-lomba bikin masjid megah, bangga-banggaan sama bangunannya, tapi lupa sama esensinya. Ini benar-benar jadi bahan renungan yang dalam banget buat kita semua. Nah, setelah kita paham maknanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin semangat. Apa sih yang Allah janjikan buat orang-orang yang tulus memakmurkan rumahnya? Yuk kita intip, ada pahala luar biasa yang menanti. Ganjaran yang pertama, dan ini wow, konkret banget, satu istana di surga. Siapapun yang ikut membangun masjid karena Allah, bahkan kalau kontribusinya itu cuma sekecil lubang tempat burung bertelur, Allah bakal bangunin buat dia rumah yang serupa di surga. Masya Allah. Selanjutnya, pahala dari jantungnya kemakmuran masjid. Sholat berjamaah. Pahalanya itu bukan cuma dilipat gandakan, tapi sampai 27 derajat dibandingin sholat sendirian. Ini ibarat investasi akhirat yang keuntungannya berkali-kali lipat. Ada satu gambaran yang indah banget tentang pahala ini. Coba bayangin, perjuangan kita jalan kaki di gelapnya subuh dan isya buat ke masjid, itu bakal dibayar lunas dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Tepat di saat kita semua lagi butuh-butuhnya cahaya itu. Oke, kita udah tahu maknanya, udah tahu juga pahalanya yang bikin merinding. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara praktisnya? Yuk kita lanjut dan lihat amalan spesifik apa aja sih yang bisa benar-benar menghidupkan masjid. Nah, ini dia beberapa bentuk nyatanya. Nomor 1, udah pasti menegakkan sholat berjamaah. Terus, hidupin majelis-majelis ilmu, perbanyak zikir dan itikaf. Sampai ke hal yang mungkin kelihatan sepele, tapi penting banget, yaitu menjaga kebersihan dan keharumannya. Dan coba deh lihat poin soal majelis ilmu ini. Ada hadis yang menyebutkan kalau seseorang berangkat ke masjid, niatnya murni buat belajar atau ngajarin kebaikan, pahalanya itu bisa setara sama pahala haji yang sempurna. Luar biasa kan? Amalan yang aksesnya gampang banget, tapi pahalanya nggak main-main. Memakmurkan masjid itu juga berarti ngejaga adabnya loh. Panduannya simple banget. Masuk pakai kaki kanan sambil berdoa minta rahmatnya. Kenapa? Karena di dalam kita mau ibadah. Pas keluar, pakai kaki kiri sambil berdoa minta karunia-Nya. Kenapa? Karena kita mau balik lagi ke urusan dunia. Filosofis banget ya. Nah, biar kesucian dan ketenangan masjid tetap terjaga, ada beberapa hal yang dilarang. Misalnya, jual beli atau ngumumin barang hilang. Terus, jangan sampai mengeraskan suara sampai ganggu yang lain, bahkan pas baca Al-Quran sekalipun. Dan yang terakhir, usahakan jangan bawa bau-bau yang nggak sedap. Semua ini demi kenyamanan kita bersama. Sekarang, yuk kita coba lihat gimana generasi terbaik umat ini, para salaf, mempraktekkan semua ini dalam hidup mereka. Kisah-kisah mereka ini jujur bakal ngasih kita perspektif yang benar-benar beda dan pastinya menginspirasi. Coba deh kita resapi bareng-barang kesaksian dari Said bin Al-Musayyib ini. 30 tahun. Bayangin selama 30 tahun itu, setiap kali azan berkumandang, beliau itu udah ada di dalam masjid. Ini udah bukan lagi soal disiplin, ini soal kerinduan hati pada rumah Allah. Lalu ada kisah Ar-Rabi bin Khutsaim yang subhanallah bikin hati tersentuh. Beliau itu kondisinya lumpuh, harus dipapah sama 2 orang buat ke masjid. Alasannya? Simple, beliau bilang,
Aku mendengar seruan menuju kemenangan. Baginya, panggilan itu harus dijawab, apapun kondisinya, bahkan kalau harus dengan merangkak. Dan satu lagi fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala tentang Al-A'mash. Selama hampir 70 tahun hidupnya, beliau itu nggak pernah sekalipun ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. Kebayang nggak sih konsistensi yang kayak gitu? Ini nunjukin betapa berharganya setiap detik sholat berjamaah buat mereka. Setelah dengar semua kisah tadi, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Apa ya yang bisa kita pelajari dari semangat mereka yang membara itu? Gimana caranya kita bisa bawa sedikit aja dari api gairah itu ke dalam hidup kita hari ini? Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Kemakmuran sejati sebuah masjid itu bukan diukur dari megahnya bangunan, tapi dari semaraknya jiwa-jiwa bertakwa yang menghidupkannya. Bangunan itu cuma wadah, isinya adalah segalanya. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan cuma buat direnungkan, tapi sebuah ajakan buat bertindak. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, langkah nyata apa yang akan Anda ambil mulai hari ini buat ikut andil memakmurkan masjid di lingkungan Anda? Mari kita renungkan bersama.